ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ananda Belva yang sudah membacakan ayat Al-Quran, yang itu juga mengingatkan kita bahwa sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Mertosanan kepada Bapak Ana Rahmatullah Magister Pendidikan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Hadi selaku dosen dan pemateri hari ini, beliau dosen di Wadi yang hari ini berkesempatan untuk bisa hadir bersama kita, walaupun jadwal beliau juga sangat sibuk sekali terkait dengan pengisian materi terkait Zoom dan tiket-tiket yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada sekolah kami. Yang saya hormati juga Bapak Ibu tim dari SD Muhammadiyah Mertosanan dan juga dari guru TK, guru PAUD maupun dari Muhammadiyah yang hari ini bisa hadir karena mungkin ada bebarengan Zoom hari ini yang pimpinan Aisyah maupun Muhammadiyah, yaitu berbarengan dengan PDM Bantul terkait persiapan dengan bulan Ramadan. Pada kesempatan luar biasa ini, saya pribadi dan mengajak semua untuk bersyukur pada Allah atas kesempatan yang diberikan kita untuk bisa Zoom bersama-sama diskusi dan belajar bareng terkait dengan tema hari ini yang sangat menarik untuk kita semua, terutama bagi kita orang-orang tua muda yang memiliki anak mungkin di usia PAUD, TK, itu bagaimana menyikapi untuk tantangan hari ini. Itu sangat menarik sekali. Dan tak lupa salam terutama pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya pada akhir. Kegiatan ini tentunya menjadi momen yang baik untuk kita semua. Semoga nanti bisa kita ikuti, kita bisa mengerti bagaimana mengondisikan anak juga dalam kondisi yang generasi yang serba baru. Disrupsi informasi ini tentunya menjadi hal yang baru untuk kita semua, dan anak yang sudah lahir sudah ibaratnya dengan gadget itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan, dan juga menjadi era yang anfal ini menjadi era yang serba cepat. Oleh karena itu bagaimana orang tua menyikapi generasi kita yang harus kita siapkan, terutama generasi emas di masa yang akan datang. Dan mohon maaf mungkin sinyal kami juga agak sedikit error karena biji home-nya tadi yang dari kami tadi itu yang di rumah agak error, baru di home-nya sehingga saya harus mencari tempat yang lebih aman lah begitu. Monggo ini saya serahkan kepada Pak Adi nanti dan teman-teman semua untuk kita sama-sama berdiskusi, belajar bareng, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk semua atas kehadirannya dan semoga ini lancar dan untuk kita semua bermanfaat. Amin. Itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ana Rahmatullah Magister Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Mertosanan atas sambutan dan arahan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti ini pada hari ini adalah kegiatan parenting untuk
sekolah dasar yang tepat untuk anak generasi alfa. Generasi alfa itu apa? Nanti mungkin akan lebih banyak dibahas oleh pembicara kita. Pembicara kita hari ini, pada malam hari ini adalah Bapak Dr. Hardi Santoso, Magister Pendidikan. Beliau lahir di Gemah Ripah 29 Juni 1982. Beliau juga dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan. Beliau memiliki 1 istri dan memiliki 4 anak. Itu untuk riwayat pendidikan, beliau ada di SD Negeri 1 Gemah Ripah, SMP-nya ada di SMP Negeri 1 Pagelaran, SMA ada di SMA 1 Pringsewu, S1-nya ada di STKIP Muhammadiyah Pringsewu, S2 dan S3-nya beliau menempuhnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Itu sedikit biodata singkat dari Dr. Hardi Santoso MPD yang hari ini alhamdulillah bisa mengisi kegiatan kita pada malam hari ini. Selamat datang Pak, ini di SD Muhammadiyah Mertosanan. Mungkin langsung saja Bapak, kami persilahkan waktunya dan tempatnya untuk bisa nanti kita lebih banyak ke sharing mungkin nanti dari Bapak Ibu mungkin atau para peserta Zoom pada malam hari ini nanti ada sesi tanya jawab di akhir acara. Mungkin nanti sekarang fokus untuk mendengarkan Bapak Hardi dulu untuk menyampaikan, baru nanti di akhir acara kita ada sesi tanya jawab. Monggo Bapak Hardi Santoso, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rusma, moderator yang energik pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pak Ana rahmatullah selaku top leader di SD Muhammadiyah Mertosanan, SD-nya generasi emas, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan sehingga terus bisa mengawal aktivitas dalam mempersiapkan anak-anak kita, para generasi alfa, generasi Z, generasi milenial, yang insya Allah ini menjadi satu harapan kita semua, Bapak Ibu guru maupun wali siswa yang saya hormati. Saya sepakat pada malam hari ini konsepnya sama-sama belajar. Saya juga belajar, tadi sudah disampaikan Ibu Rusma bahwa insya Allah saya punya 4 putra-putri, tapi yang mau dimong itu 3. Yang pertama anak saya dipanggil ketika melahirkan bertahan 9 jam dari 1 istri insya Allah untuk dan seterusnya gitu ya. Alhamdulillah saya senang sekali malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ini satu kesempatan yang luar biasa bagi saya. Saya juga sedang belajar Bapak Ibu. Izinkan saya nanti juga akan share sebagai pemantik lah ya. Sebagai pemantik saya biasanya lebih banyak berbicara topik-topik tentang remaja. Hari ini saya juga belajar tentang anak-anak yang mudah-mudahan saya juga sedang belajar, karena anak saya yang paling besar itu juga masih kelas 3 SD di SD Muhammadiyah, yang kedua kelas 2 SD, dan yang ketiga itu masih 4 tahun. Mohon izin saya share screen sebelum saya melanjutkan lebih jauh. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ampun Pak. Oke. Terima kasih. Saya ingin mengatur biar kelihatan juga. Sebentar, show panel video. Ya, terima kasih.
mohon izin saya mengambil topik menerjemahkan dari harapan Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman di SD Muhammadiyah Mertosanan, bahwa insya Allah nanti di akhir saya akan berikan satu rekomendasi Bapak Ibu terkait bagaimana menyiapkan atau memilih sekolah yang tepat untuk putra-putri kita. Saya sengaja membangun isu menyiapkan generasi alfa menuju generasi profetik. Sedikit saja saya singgung, profetik itu dari kata profet, bersifat kenabian. Saya sendiri ingin anak-anak saya itu menjadikan Rasulullah Muhammad dan sahabat-sahabat terbaik sebagai role model, Bapak Ibu. Saya sedang ikhtiar seperti itu. Saya iri dengan teman saya yang bercerita anaknya suatu ketika malam hari, dia mempersiapkan di belakang rumahnya satu taman yang sangat indah. Anak masih sekolah dasar, ketika ditanya, "Adek, Adek sedang apa?" "Saya sedang menyiapkan tempat nanti Rasulullah akan datang ke sini, Abu." Itu luar biasa. Saya sampai merinding ketika itu ya, karena ternyata banyak dikisahkan tentang bagaimana keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak ingin anak saya juga mengidolakan, maaf, misalnya Sopo Jarwo, SpongeBob, gitu ya, dan tokoh-tokoh yang tidak cerdas lainnya lah, yang hari ini itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita, Bapak Ibu. Dan tentu kita juga telah diingatkan di dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Kita tidak ingin anak kita lemah iman, lemah ilmu, yang akhirnya juga lemah secara kesejahteraan finansialnya, sehingga ini menimbulkan masalah di belakang kita. Kader-kader biologis kita, tentu kita ingin menjadi manusia-manusia yang nantinya bisa lebih baik dari diri kita. Nah, ini investasi luar biasa. Mohon maaf, mengingatkan diri saya sendiri, ada 3 perkara yang ketika kita meninggal itu tidak terputus, dan itu ada salah satunya di anak kita. Selain amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Kita punya potensi itu, ini investasi luar biasa. Maka mohon maaf, sedikit saya berikan gambaran. Ini waktu saya sedang kuliah S2 dan S3, saya dengan istri saya bareng ya, kuliah S2-nya bareng, S3-nya bareng. Kami gantian lah, harus kompak memang Bapak Ibu mengasuh, dan saya sering katakan bahwa mengasuh anak itu tidak hanya tanggung jawab orang tua, tidak hanya tanggung jawab guru-guru di sekolah, bahkan tanggung jawab masyarakat begitu. Saya sempat membuat gerakan ayah hebat begitu ya, karena dalam satu riset yang saya baca, saya lupa yang mempublish dalam jurnal, tapi poinnya anak-anak yang dekat dengan ayah di usia keemasan 0-5 tahun itu ternyata punya daya tahan psikologis lebih kuat 85% dibanding anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Sekali lagi dengan ayahnya, figur seorang ayah. Jadi ketika dia punya masalah di kemudian hari di usia dewasa, usia remaja, dia bisa menghadapi lebih tough, lebih kuat dibandingkan anak-anak yang tidak punya sosok. Saya berangkat ke Bandung, waktu itu anak saya 9 bulan, kami berangkat bertiga, dan ketika pulang dari Bandung, kami berlima. Jadi istri saya itu melahirkan 2 kali di Bandung gitu ya. Ya akibat pergaulan bebas, di sopan gitu. Tapi itulah, kami bersyukur sekali, tentu kita semua bersyukur, ini amanah besar Bapak Ibu. Amanah sangat besar yang tentu harus kita jaga, harus kita berikan yang terbaik ya. Nanti akan saya sedikit singgung bagaimana karakteristik belajar generasi alfa, bagaimana karakteristik anak-anak yang lahir di tahun 2010 sampai 2024.
Mohon maaf Pak Ardi, itu masih di unmute ya? Jadi unmute. Jadi dari yang keberapa ini saya tidak terdengar suaranya, Pak? Berapa menit ya? Belum lama kok, Pak. Oh, belum lama. Oke, non sewu. Iya, kayaknya klik sama host ini, saya nggak sadar karena tadi sudah dibuka gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Pada intinya ini kita diberikan amanah yang luar biasa, tentu sama-sama kita jaga dan kita persiapkan untuk memberikan yang terbaik karena ini investasi dunia akhirat menurut saya Bapak Ibu. Berikutnya, mana slide saya kok nggak bisa jalanin? Oh ya, oke. Begini Bapak Ibu, saya ingin menganalogikakan. Ada sebuah kisah kucing sang raja gitu ya. Ini anak saya yang pertama, yang dua ini ponakan saya. Ini original saya ambil ketika saya ajak mereka main ke sawah. Saya ajak mereka ke kolam, eyangnya tidak hanya ke mall Bapak Ibu, mereka juga sering saya ajak ke pasar-pasar tradisional supaya muncul kepekaan empatinya. Jadi gini, ketika Bapak Ibu misalnya kedatangan tamu, katakanlah Raja Salman ketika akan datang ke Indonesia, Bapak Ibu dititipkan atau dititipi kucing kesayangan beliau, katakanlah kucing itu harganya 1 miliar gitu. Terus karena waktunya terbatas kunjungan ke Indonesia, hanya dititipkan 1 minggu ke Bapak Ibu gitu ya, hanya 1 minggu. Ini kucingnya Raja Salman dititipkan 1 minggu ke Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu merawat kucing ini? Kucing milik raja harganya 1 miliar, kemudian waktunya 1 minggu. Kira-kira gimana? Diperlakukan akan seperti apa? Istimewa nggak kucing ini diperlakukan? Sangat istimewa. Benar nggak Bu Rusma? Ya, oke. Sekarang Bapak Ibu dititipi anak, ya kan? Berapa harga anak Bapak Ibu itu kalau boleh dibeli? Nggak ternilai. Siapa yang menitipkan? Raja di raja, Allah Subhanahu wa taala, raja di raja. Kapan waktunya akan diambil? Kita juga tidak tahu Bapak Ibu. 3 hal yang pasti akan hadir tapi tidak pasti kapan. Kematian salah satu, kedua jodoh, ketiga rezeki. Dan kita harus menjemput itu. Jadi tidak hanya rezeki dan jodoh yang dijemput, yang semangat. Kematian sesungguhnya juga harus dijemput gitu. Jadi pertanyaannya, seperti apa kita memperlakukan anak kita? Jangan-jangan yang untuk diri saya ya, selama ini kita menjadi orang tua yang belum amanah. Kita tidak mengajari mereka untuk belajar, tapi kita menuntut mereka untuk pintar. Kita tidak melatih keterampilan mereka untuk bisa hidup mandiri, kita minta untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Adil nggak yang kayak begitu? Jangan-jangan kita banyak dosanya Bapak Ibu daripada pahalanya menerima amanah besar itu. Ini perenungan serius ya buat saya juga. Ibarat kita mengajari anak kita belajar sepeda. Ketika kita lepaskan dia naik sepeda, kita belum mengajari teknik bagaimana naik sepeda, bagaimana mengayuhnya, bagaimana menjaga keseimbangan hidup. Ketika dia jatuh kita marah, gitu aja nggak bisa dek, gitu aja nggak bisa bang. Ayo naik lagi, nggak apa-apa jatuh. Coba lagi. Jangan-jangan seperti itu. Kita minta anak kita untuk bisa makan sendiri misalnya, bisa untuk bangun sholat subuh misalnya. Selama ini dilatih nggak untuk ke sana? Nah, nanti kita sama-sama belajar salah satu bagaimana cara melatih mereka. Tapi poinnya, ini satu amanah yang sangat besar menurut saya. Oke Bapak Ibu, saya diberi waktu berapa menit ya Mbak Bu Rusma ya? Kira-kira saya akan sesuaikan nanti. 20 menit Bapak. Oke, baik. Ini anak saya yang paling kecil Bapak Ibu, namanya Cendekia. Waktu itu ini video lama, ini video nanti akan saya tayangkan. Saya gunakan gambar-gambar yang original, bukan narsis, mohon maaf, tapi itu untuk mengingatkan diri saya bahwa ada amanah besar dalam diri saya yang saya juga sedang belajar begitu. Jadi generasi Alpha itu lahir di antara tahun 2010 sampai 2024.
anak saya yang pertama lahir 2011. Jadi saya kebagian generasi alfa. Bahkan tahun 2025 ini jumlahnya menyampai 2 miliar. Ini sangat potensial secara ekonomi. Maka mohon maaf, ini juga menjadi pangsa pasar orang-orang yang tidak rela Indonesia maju, Indonesia memiliki generasi-generasi yang hebat, cinta masjid, cinta Rasulullah. Banyak sekali game-game yang beredar di gadget-gadget kita ya, yang kadang dipinjam anak kita, dan saya belum menemukan game yang apa ya, yang menurut saya mendidik ya. Jadi saya membatasi, nanti kita diskusikan lah bagaimana mengelola dan membatasi, bagaimana mendampingi dan seterusnya. Mereka hidup dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ini satu keniscayaan. Kalau zaman saya masih ada main dos-dosan, kopak sodor gitu ya. Hari ini mereka sangat dekat. Bahkan anak saya ini yang 3 tahun suka ngevlog Bapak Ibu. Suka ngevlog. Jadi pinjam HP sama ayahnya, dia, "Hai guys, saat ini saya sedang masak pancake," dan gitulah. Di beberapa itu saya simpan untuk pribadi saja, tidak saya share di media sosial. Pergaulan tidak lagi ditentukan oleh faktor lokasi. Ini serius, dan ini juga perlu hati-hati. Ini tadi pangsa pasar ya. Bahkan ada satu riset menghabiskan sekitar 18 juta dolar. Ini untuk mainan anak, untuk kebutuhan game dan seterusnya ya. Sedikit mohon izin Bapak Ibu, saya akan ini ya. Ini sebagai gambaran bahwa generasi alfa itu mereka apa ya, sangat dekat dengan gadget. Zaman saya itu malu-malu kalau difoto. Saya itu bisa agak sedikit pintar foto ketika sudah menikah Bapak Ibu. Dulu saya itu senyum aja nggak bisa. Foto saya jelek-jelek sekali gitu ya. Kalau kata istri saya itu nggak ada yang menjual gitu foto itu gitu. Kan memang saya nggak pernah jualan gitu ya. Tapi beberapa kali saya diminta jadi pembicara, supaya agak enak dilihat gitu fotonya, saya sampai diajarin senyum di depan kamera, di depan cermin. Coba senyum simetris, dua kanan kiri 2 cm gitu, kira-kira gitu. Nah, ini mudah-mudahan terdengar. Dokter kecantikan nanti ngapain? Biar cantik. Diapain? Kulitnya dihalusin. Oh gitu. Oke. Sehat terus Bu Dokter ya. Tampaknya sinyalnya agak ini ya, tampaknya sinyalnya nggak support ya, antara video dengan gerakannya nggak sama. Jadi anak saya ini kalau ditanya ingin jadi dokter kecantikan, kalau mukanya ada yang bentol-bentol dialusin gitu, alisnya kurang halus dialusin gitu. Saya nggak tahu dia, ternyata dia suka nonton apa itu, ada satu video lah yang game-game merias dan seterusnya itu gitu. Sampai suatu saat juga budenya yang di rumah itu kan ada jerawatnya, dirawat sama dia gitu. Ya, imajinasinya luar biasa Bapak Ibu, maksud saya. Dan ini tidak boleh kita matikan. Nanti akan saya sharing bagaimana ketika anak dibentak, anak dimarah, anak dilarang, sekitar 250.000 sel di otak itu menjadi mati begitu dan tidak dapat menyambung gitu. Jadi anak itu harus dikawal, anak itu harus diajak berimajinasi, anak itu harus ditumbuhkan daya kreativitas dan imajinasinya. Karena anak-anak yang dibangun imajinasinya, maka otak sel-selnya itu akan terus menyambung, dan 0-4 tahun itu luar biasa percepatannya, seperti spons semuanya akan diserap, dan ketika otaknya bisa berkembang secara optimal, maka itu menjadi fondasi bagaimana untuk membangun kecerdasan dia di usia dewasa. Oke, jadi berikutnya ada 6 hal karakteristik belajar generasi alfa Bapak Ibu. Visualisasi jelas. Anak-anak kita, tantangan pandemi hari ini misalnya ketika kita belajar dengan gadget, mereka lebih suka ya. Jadi visual itu ada satu animasi, ada satu gambar, ada satu apa ya, saya sampai menyadari itu ketika itu saya
TV, tapi TV saya nggak connect ya dengan internet, dengan apa, saya belikan CD, kemudian saya juga belikan flash disk, jadi film yang mengendalikan kami, yang nonton kami gitu ya, yang bisa ditonton itu yang karena kami paham apa namanya, yang kami pahami begitu. Kemudian mereka ngerti banget yang diinginkan. Jadi anak saya yang 4 tahun itu juga apa ya, ketika saya sedang asik gitu ya, dia ingin main sama ayahnya, dia bilang begini, ayah ini udah nggak sayang dedek lagi, maunya main sama HP terus, nggak mau main sama dedek lagi. Saya pulang dari kampus ketika itu, karena kadang-kadang kerjaan juga masih ada, di grup WA harus direspon dan seterusnya. Akhirnya saya komitmen sepakat, terus pokoknya 18.21 saya no gadget, meskipun kadang-kadang masih nyuri-nyuri ya. Jadi saya ingin 18.21 di rumah saya, kebetulan juga tidak ada TV, karena kalau nonton TV tetap ada gadget begitu, nonton HP, jadi kami jadwal kita pinjami HP dengan dibatasi waktu dan kita tentukan jam berapa mereka bisa pegang HP-nya gitu. Nah, jadi dia tahu gitu, dia paham yang dia inginkan. Ini luar biasa. Karena ini penting Bapak Ibu, saya pernah ada satu konseling ya, kasus ya, dia itu sendiri menyedihkan. Dia sendiri nggak paham apa yang dia rasakan. Dia merasa punya masalah, tapi dia nggak ngerti masalah dia itu apa. Ini kan juga bahaya. Anak-anak kita ini luar biasa, mereka eksplisit bisa mengungkapkan apa yang diinginkan. Dan ini harus digal dan ini harus dipupuk ya. Supaya apa? Supaya ketika ada masalah, anak-anak kita itu mau cerita dengan kita. Saya juga sering katakan, ketika saya berikan sesuatu, saya tanya, Dedek, bagaimana perasaannya? Aku sangat bahagia ya, gitu. Terus ketika dia sedang berantem dengan temannya, apakah Dek merasa sedih? Kenapa? Jadi itu pun perlu dilatih Bapak Ibu. Jadi dengan cara berdialog gitu ya. Terus sangat aktif. Ya. Jadi jangan kalau saya karena saya juga ikut ngasuh ya. Jadi ya untungnya ada yang bantu-bantu juga di rumah. Jadi sehari itu anak saya dulu tuh bisa ganti baju 3-4 kali ya. Ya karena main kotor dan seterusnya. Belum lagi mainan yang lainnya, namanya di rumah itu nggak ada namanya rumah saya itu rapih Bapak Ibu, sangat aktif. Saya berpikir lebih baik rumahnya berantakan tapi anak sehat daripada rumah saya rapi tapi anak saya di rumah sakit gitu. Saya sih prinsipnya gitu. Jadi termasuk tembok-tembok itu luar biasa ya, nggak ada namanya tembok nggak ada tulisan. Termasuk saya dulu jadi kontraktor ketika lagi kuliah di Bandung ya, ngontrak sana sini maksudnya jadi kontraktor. Akhirnya saya investasi, pokoknya ketika saya akan pindah saya tanggung jawab, ketika saya selesai maka harus saya cat dalam rumah itu, karena penuh dengan coretan-coretan nggak karu-karuan gitu. Tapi itulah anak kita, dan itu biarkan saja. Ya kadang-kadang kalau main tempat akungnya gitu, ya akung yang kadang-kadang ya orang zaman dulu ya, kadang agak protes gitu. Sampai juga ada barang yang pecah dan seterusnya lah, tapi ya sudah, paling kita yang siap untuk backup itu. Dan senang bereksperimen tadi ya, aktif, senang bereksperimen, kritis dan logis Bapak Ibu. Ini hati-hati, benar. Jadi suka tapi itu membuat kita semakin belajar Bapak Ibu. Jadi saya pernah suatu ketika nadanya agak keras gitu. Anak saya yang kecil lagi itu bilang, la taghdab walakal jannah katanya, karena emang diajar itu. Janganlah marah-marah, saya bagimu surga gitu kan. Jadi bahkan ini maaf ya saya mau cerita, tapi ini fakta yang saya temukan ketika saya ajak keluar ketika itu ke tukang pecel. Dia tadi aktif, suka bereksperimen, saya khawatir memecahkan dagangan dan seterusnya. Saya kasih tahu, padahal menurut saya sih belang gitu. Apa kata dia? Itu dia bilang gini, ayah nggak boleh marah-marah, nanti ayah cepet tua loh. Itu orang yang di sekitar tuh ketawa semua itu. Anak belum 4 tahun itu sudah bicara seperti itu gitu. Dan anak saya yang nomor 1, yang laki-laki, itu saya juga pernah dapat pertanyaan sangat sulit bagi saya. Ketika itu kelas 2 SD, dia bilang gini, ya Allah bisa nggak membuat sesuatu yang lebih besar dari Allah? Bingung juga saya itu waktu jawabnya. Kalau bilang bisa, bukannya Allah itu maha besar, paling besar. Kok ada yang lebih besar dari Allah gitu? Ketika itu saya jawab, bisa, Allah itu maha segalanya. Dan dia bilang begitu. Saya jelaskan pelan-pelan. Ketika itu sambil saya, oke Kak, ayo. Saya ajak dia makan es krim. Jadi sambil santai ya, supaya suasananya enak begitu. Jadi makna besar itu tidak harus, saya nggak tahu apakah dia maksud atau enggak anak kelas SD.
Tapi paling tidak karena dia sudah bertanya begitu, maka saya jelaskan dengan cara saya dan saya coba memahami dia begitu. Jadi besar itu tidak harus sesuatu yang bisa dilihat. Besar itu bermakna seperti kekuasaannya. Allah itu kuasa menciptakan langit dan bumi. Gitu. Apakah langit dan bumi besar? Langit dan bumi ini kan besar, tapi kuasa Allah lebih besar bisa menciptakan langit dan bumi ini. Gitu. Itu kira-kira gitu diskusinya. Maksudnya nggak tahu apakah dia nyambung atau enggak, tapi waktu itu saya jelaskan begitu dan dia nggak protes lagi. Gitu. Ini kritis dan logis sekali. Jadi itu karakter. Dan kalau sampai ya ngajak diskusi berdebat kemudian udahlah deh cerewet kamu ini, nggak usah tanya-tanya, nggak jelas. Wah kalau digitukan maaf Bapak Ibu, itu jangan sampai mati itu daya nalar kreativitas, termasuk kalau digambarkan di bukunya Ibu Megawati itu otaknya seperti terbakar gitu, gosong gitu. Jadi nggak bisa ada yang namanya snaps ya, itu saling bertautan sehingga nanti membentuk satu sangat kompleks ya urutan dari rangkaian otaknya itu. Kemudian Bapak Ibu membutuhkan aturan yang jelas. Nah, ini perlu aturan di rumah itu perlu aturan yang jelas. Memang kadang-kadang antara aturan di rumah dengan di sekolah, kalau orang di rumah itu kadang-kadang saya berusaha untuk konsisten tapi kadang susah karena anak saya nego terus sampai kemudian saya pernah menerapkan dengan istri saya itu ada konsekuensi dan ada reward dan punishment lah kira-kira. Kita kasih bintang sampai agak pragmatis ya. Saya waktu itu karena nggak apa-apa lah, tapi kan tidak semua kita kasih uang. Jadi misalnya dia dapat 5 bintang bisa ditukarkan dengan uang 5.000 gitu, 1 bintang 1.000 gitu. Saya sampai begitu kan, supaya apa? Supaya mereka punya aturan dan ketika mereka melanggar kita kasih konsekuensi. Misalnya konsekuensinya, oke, karena melanggar maka nggak nonton HP 1 hari ini, nggak ada jatah nonton HP. Dan dia mau dengan itu gitu. Nah, sampai kita tulis untuk nyuruh mandi di zaman COVID-19 ini karena nggak sekolah. Wah, susahnya luar biasa. Saya sampai buat jam, saya sampai buat komitmen karena kebetulan udah bisa baca. Waktu itu saya buat semacam berita acara atau kontrak komitmen gitulah. Nama saya tulis nama anak saya, Ray. Hal-hal mengenai ini, dia tanda tangan, saya tanda tangan gitu. Ditempel di kamarnya. Ingat Kak ya, ini kesepakatan kita gitu. Oke, 8 dan itu pun kadang saya masih kewalahan ya. Mereka itu masih nego karena saya juga banyak kerjaan di kampus ya yang kadang-kadang juga ada hal-hal yang tidak konsisten gitu, maksud saya perlu relaksasi lentur. Tapi kan anak itu nggak mau tahu loh, ayah kok yang ngajarin, ayah udah melanggar ya kita juga nggak apa-apa melanggar gitu, kayak gitu. Jadi ya ini mendidik kita juga lah sebagai orang tua gitu ya. Saya juga dapat cerita dari teman saya ketika sharing, ketika makan malam dia kumpul bersama, terus dia bilang gini, ini ayahnya yang bilang, nah kita bersyukur ibu itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dia memasakkan masakan yang enak. Sejak ibu ini nggak ada makanan yang nggak enak yang disiapkan. Dia terus cerita, ketika dia kaget gitu ya. Setelah itu kan belum direspon, pergi gitu teman saya itu. Tapi istrinya nangis dikasih tahu anaknya, ya pulang ya, mama nangis. Kenapa nggak taunya yang paling gede itu memprovokasi. Loh itu kan sudah menjadi kewajiban ibu gitu kan. Udah bicara hak dan kewajiban gitu ya. Ya ini yang harus dididik dengan hati maksud saya. Tidak bisa juga sebetulnya segala sesuatu hitam putih benar salah. Tapi ada empatinya juga harus dibangun gitu. Bahwa ada nilai-nilai tauhidillah, ada nilai-nilai kerelaan spiritual yang juga harus ditanamkan. Salah satunya yang pernah saya lakukan, ya anak saya memang 3 orang itu 3 model betul. Kalau yang nomor 2 itu inginnya yang sukanya jalan ke tempat-tempat bagus, ke mall dan seterusnya. Kalau diajak ke pasar tradisional suka ini membimpet hidung itu. Ya pegang hidung karena bau katanya dan seterusnya. Tapi tetap aja saya ajak naik angkot dan seterusnya lah. Ini cerita ini aja Bu ya, saling sharing saja, mohon maaf. Dan maka dari itu diperlukan kolam yang sesuai untuk mereka berenang ya. Ini ada satu video, mari kita coba
Jadi maksud saya karena memang karakteristiknya berbeda, ini bagian nanti ini belajar bersamalah untuk saya, untuk Bapak Ibu guru dan untuk kita semua insya Allah. Saya coba setel videonya. Albert Einstein once said, "Everybody's a Bisa terdengar suaranya, Bu Rusma? Oke. genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robots zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid. No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless.
unless we're working to bring the spirit out of each and every student. That should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy. There is no single solution, but let's get moving. Because while students may Baik, Bapak Ibu, itu satu gambaran meskipun tidak seutuhnya saya setuju dengan konsep itu juga, tapi pada poin-poin tertentu saya sepakat bahwa kita tidak hanya fokus pada capaian kurikulum, tapi juga harus memperhatikan bagaimana perkembangan dan bakat anak kita. Kita tidak ingin menyuruh ikan itu untuk naik pohon ataupun burung itu harus berenang, kan, kira-kira gitu. Dan saya sepakat satu hal, era sekarang era kolaborasi, tidak hanya era kompetisi. Tidak semua anak itu harus jadi juara menurut saya. Tidak hanya 1-2 saja yang jadi juara. Juara apa? Juara dalam bidang masing-masing, karena nggak ada produk gagal, Bapak Ibu. Allah menciptakan anak itu sudah sesuai dengan paket kesuksesannya masing-masing. Nggak ada produk gagal. Dalam proses embriologi, manusia diciptakan dengan bahan baku terbaik, dengan cara-cara terbaik, dan di dalam surat Atin ayat 4, Allah juga telah menegaskan, dan telah kuciptakan kalian dengan sebaik-baik kejadian, begitu. Oke, saya akan pertegas lagi potensi masa keemasan. Jadi 50% pengetahuan ya itu diperoleh ya dalam proses pertumbuhan otak itu 0 sampai 4 tahun, Bapak Ibu. Kemudian 30% 4 sampai 8 tahun dan 20% 8 sampai 18 tahun. Selebihnya pengembangan. Tapi pondasinya ada di sini. Ini sudah lewat ya. Kalau anak Bapak Ibu itu akan masuk SD, berarti ada di posisi 4 sampai 8 tahun, ada di 8 tahun ya. Artinya ada di posisi ini ya, piramida menurut belum. Itu potensinya ada di sini. Tapi menurut saya tidak ada istilah terlambat. Kita masih bisa untuk terus ya menumbuh kembangkan potensi anak kita. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, berikan satu gambaran ini baru lahir newborn, itu gambaran otaknya masih sangat simpel begitu. Kemudian berikutnya pada 3 bulan pertama itu juga terlihat masih sangat sederhana. Setelah 2 tahun semakin rumit, dan setelahnya ini sudah semakin bahkan digambarkan itu oleh ahli neurologis, neuroscience itu ya, itu terlihat seperti bercahaya gitu ya. Jadi kalau mendapatkan satu informasi yang penting, yang baik, yang berharga, yang merangsang otaknya, itu informasi itu otak itu akan berkembang, akan kelihatan ya. Suatu yang menyenangkan bagi anak-anak kita itu jadi seperti bercahaya. Dan ketika anak dimarah, dibentak, itu otaknya rangkaiannya itu kalau dikatakanlah USG gitu ya, gampangnya kita menganalogikakan, itu akan seperti terbakar begitu. Berikutnya, ini mempertegas saja saat lahir memiliki sekitar 100 miliar sel otak yang belum saling tersambung. Bayangkan, sekitar 100 miliar sel otak yang belum saling tersambung, maka tugas untuk menyambungkannya ketika dia mendapatkan respon, mendapatkan stimulus maksud saya. Ada satu riset hamster ya. Ada hamster itu hanya bisa bertahan hidup sekitar 9 bulan, itu bagus sekali. Jadi satu hamster hanya diberi makan, terus hamster ditaruh di kandang atau di tempatnya hamster itu diberi mainan, kemudian diberi tantangan sehingga dia terus bergerak.
ternyata hamster yang bisa yang hanya makan itu hidupnya lebih cepat. Maksudnya meninggal lebih cepat, mati lebih cepat. Hamster yang diberikan tempat mainan, ayunan dan seterusnya, tantangan, dia hidupnya lebih lama, dan ketika setelah dibedah diameter otaknya lebih besar, artinya lebih berkembang dengan banyaknya stimulus gitu. Nah, maka sebenarnya Bapak Ibu, tugas kita juga ke anak-anak itu mengajak mereka bicara, mengajak mereka bercerita, supaya apa? Ada stimulus, terus tumbuh otaknya gitu ya. Jadi jangan maaf kalau misalnya jangan dianggap sepele persoalan speech delay misalnya. Ada kecenderungan anak-anak yang terlalu lama di gadget, terlalu banyak bermain handphone, komunikasinya menjadi lebih lambat. Berbeda dengan anak-anak yang diasuh langsung ya dengan manusia ya, bukan diasuh oleh gadget gitu. Diasuh manusia, diajak ngobrol, diajak diskusi, apapun yang dia tanyakan kita jawab dan seterusnya. Itu akan lebih cepat karena gini, bahasa itu alat berpikir Bapak Ibu. Jadi pikiran orang itu bisa dibaca dari cara apa yang dia bicarakan sesungguhnya. Jadi kalau anak-anak kita memiliki banyak kosakata, banyak diksi, banyak vocabulary lah gitu kira-kira, itu menunjukkan bahwa perkembangan otaknya itu bagus, penguasaan bahasanya bagus gitu kira-kira. Lebih baik anak kita cerewet ya daripada pendiam dan menjadi autis dengan main gadget sendiri. Kemudian ya stimulus yang diterima anak akan memperkuat dan memperbanyak sambungan tadi snaps antar sel gitu, mereka terus menyambung, dan kerja otak akan sangat efisien bagi yang tidak digunakan. Bagi yang tidak digunakan akan dimusnahkan. Atrofi itu gini, seperti kulit ya, kalau misalnya ya kulit kering kalau diberikan di kepala itu ketombe lah, karena tidak digunakan sel-selnya lama-lama mengering mati, kemudian dia akan menggugurkan dirinya sendiri gitu. Sel otak pun seperti itu ya, dari beberapa yang saya baca menurut ahli neuroscience gitu ya. Jadi yang digunakan, yang dapat stimulus itu akan nyambung dan membentuk rangkaian-rangkaian tadi yang menunjukkan satu gambar seperti menyala begitu. Dan yang tidak digunakan, kalau nggak digunakan dia akan mati dan kemudian meluruh atau berguguran gitu kira-kira. Oke, ini beberapa ahli yang mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana mendampingi? Ini sekali lagi sharing saja, saya juga sedang belajar Bapak Ibu. Menurut saya yang pertama itu tauhidnya harus kuat, Mbak. Tauhidnya harus kuat, bekali dengan ilmu agama. Ini yang pertama, ini penting sekali. Bagaimana kita melihat kisah Maryam dan Yahya ya, yang menjadi wanita solehah ya, yang diuji oleh Allah luar biasa, tanpa suami, sangat menjaga diri, tapi diberikan kehamilan begitu. Itu kan sangat menyakitkan sebetulnya. Dia sangat menjaga diri gitu. Karena saking solehnya gitu kan, ada satu ulama juga yang berpendapat bahwa ini seperti Nabi, satu-satunya Nabi yang artinya ada perdebatan ini kayaknya Nabi yang perempuan gitu kira-kira. Saking solehnya sampai mungkin waktu itu nggak ada jodoh yang sesoleha Maryam gitu ya. Mungkin jodohnya solehnya seperti Nabi Muhammad, tapi kan beda zaman, 300 tahun, kan nggak mungkin gitu. Nah, itu pun masa kecilnya bermain di masjid Bapak Ibu. Jadi biarkanlah anak-anak kita, terutama juga mohon maaf ini kalau ada yang pengurus takmir masjid, biarkan anak-anak kecil itu bermain-main di masjid, nggak apa-apa menurut saya, daripada dia main gadget di rumah, nonton gitu ya. Dia main di masjid, baca ya, namanya masih suka ribut, namanya anak-anak ya, di situ dia aktif. Tadi saya bilang, kita mending rumah kita berantakan, anak kita sehat, atau rumah kita rapi, anak kita di rumah sakit, kan pilihannya itu. Nah, jadi biarkan saja anak-anak itu di masjid ya, tapi tentu dengan kita kondisikan juga, sesekali kita nasihati. Nah, bekali dengan ilmu agama atau tauhid itu, saya masih meyakini sampai hari ini cara efektif itu dengan bercerita Bapak Ibu. Saya suka anak saya yang pertama itu, kami memang investasi luar biasa ya ke buku, dalam arti luar biasa bagi kami ya. Artinya kami itu sampai kredit lah beli buku karena mahal, 4 juta buku itu waktu itu harganya. Jadi kami mengkredit buku Muhammad Teladanku itu, Halo Balita dan lain-lainnya itu. Anak saya yang pertama itu sampai kalau belum dibacakan buku itu nggak bisa tidur. Kalau dia main kecapean tidur duluan, jam 2 malam kebangun harus dicerita dulu. Mau ayahnya masih ngantuk, bundanya masih ngantuk, dia belum bisa tidur kalau belum dibacakan buku lagi gitu. Suatu ketika dia sempat yang memeluk saya gitu, ketakutan gitu. Ayah, aku takut sekali. Terus saya peluk,
Setelah agak tenang saya bilang, kenapa Kak? Kenapa? Saya dikejar-kejar orang kafir Quraisy gitu. Karena anak saya yang pertama itu maco banget, cowok banget lah, cowok banget. Jadi kalau dibacakan cerita Muhammad teladanku itu nggak mau yang melo-melo yang tadi punya anak teman saya itu mempersiapkan di tangan Rasulullah, tapi tentang perang, tentang Rasulullah yang dikejar-kejar kafir Quraisy, tentang Rasulullah yang dilempari oleh kaum Taif gitu ketika itu. Gitu-gitu dia sukanya yang perang-perang yang sehingga sampai terbawa. Ya sekarang juga mengalami tantangan dia. Dia sekarang hobinya lagi baca komik sains aneh gitu. Dan yang itu dia udah nggak ini lagi. Dia nggak terlalu suka. Dia suka yang aneh-aneh Indonesia. Sains aneh yang milah lah investasi. Tapi lumayan juga memang paling dalam waktu berapa, kadang sehari itu udah habis begitu dibaca dan dia harus minta buku lagi gitu. Kadang-kadang juga ayahnya kewalahan ya untuk kewalahan uangnya gitu untuk membelikan buku yang dia suka. Kemudian awasi dan batasi penggunaan gadget. Jadi sekali lagi nih Bapak Ibu, bila perlu kita setting ya gadget kita, awasi dan batasi, bila perlu didampingi, kalau nggak bisa gimana? Ya luangkan waktu ya, kalau nggak bisa ya sebisa mungkin kita upayakan untuk bisa gitu ya. Pendampingan yang memadai ini persoalan ya. Jadi maksudnya gini, memadai itu bila perlu nonton bareng gitu sama mereka. Kalau ayahnya atau bundanya pegang HP, anaknya pegang HP, dia nggak menemani ya sama aja gitu, nggak memadai. Jadi bundanya sibuk dengan WA grupnya masing-masing, anaknya sibuk main game, sama aja gitu. Nggak jadi dialog ya di situ. Kemudian kenalkan sejarah ya. Kalau saya ini tentang perang dan sejarah-sejarah Islam ya, bagaimana Muhammad Al-Fatih, bagaimana kemudian sahabat-sahabat terbaik gitu, kemudian juga bagaimana Bilal bin Rabah, ya, bagaimana Khalid bin Walid dan seterusnya, sehingga mereka punya role model ya. Saya nggak mau ya ketika misalnya ditanya kamu jadi apa, jadi kayak Soko Jarwo gitu misalnya, kan menyedihkan ya, atau jadi SpongeBob gitu misalnya. Dan ini yang maaf ya di sekolah saya nggak tahu, saya tuh kalau boleh protes dengan kurikulum dinas ya. Jadi pahlawan-pahlawan zaman saya sekolah SD itu masih dikenalkan ya. Bagaimana perjuangan Diponegoro, bagaimana perjuangan Cunyadin dan seterusnya ya, pahlawan-pahlawan nasional itu kalau saya lihat di anak saya itu udah nggak ada lagi gitu. Padahal itu luar biasa untuk menumbuhkan nasionalisme. Jadi kadang-kadang apa pentingnya belajar not balok gitu? Yang penting bisa main musik. Gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi kadang-kadang hal yang tidak substantif anak harus diajarkan menghafal, tapi yang membentuk budi pekerti luhur itu kurang ditanamkan. Terus bekali dengan bahasa global Bapak Ibu sebisa mungkin. Saya kira di SD Muhammadiyah ini juga ada bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Kebetulan istri saya memang fokus di bahasa Inggris ya, kuliah di bahasa Inggris. Jadi kita juga membekali ini. Kemudian ini kenali Bapak Ibu, Bapak dan saya sering diskusi dengan istri ya. Misalnya anaknya Ahmad Dhani, Al dan Dul gitu ya. Dia jelas itu di usia yang masih sangat belia, dia sudah bisa bermain musik dan bisa berkarya dengan itu. Pertanyaannya kan anak kita itu mau disiapkan kemana gitu. Saya juga masih, kalau saya sih ini ya, mengajak anak saya itu saya arahkan untuk menjadi seorang leader ya. Saya berikan suka gambaran bagaimana ulama itu berjuang. Nah, ini tips praktis Bapak Ibu yang saya juga sedang belajar. Kadang-kadang kalau kita belajar ilmu parenting, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi saya belajar dari komunitas pecinta Rasulullah. Ada tips praktis dibagi menjadi 4 nih, 7 tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Jadi 7 tahun pertama itu diperlakukan sebagai raja, semuanya dilayani. Ya memang anak di masa ini masa bermanja, jadi raja, semua dilayani. 7 tahun kedua itu mulai jadi asisten dan tawan. Ini tarik ulur. Jadi asisten kadang kita ajak ya, kita perintah gitu ya. Kemudian tawanan itu maksudnya masih kita rem. Oh ini deh nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Itu dengan cara-cara yang tidak dengan paksaan ya gitu, tapi dengan cara tadi ada sesuatu aturan yang jelas. Jadi duta ini mulai kita berikan dia tanggung jawab. Misalnya sederhana, kalau di rumah itu misalnya nyapu halaman atau ngurus bunga atau nutup jendela aja gitu. Tapi ada tanggung jawab di situ. Atau suatu saat juga diminta untuk mengantarkan barang tertentu ke tempat saudara gitu. Kita tes. Nah, 7 tahun keempat itu kita desain mereka sebagai pemimpin.
Dan saya kira jelas ya, saya sampai hari ini mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu yang menemukan, Ustadz yang lain, jadi hakikat penciptaan manusianya ada dua, sebagai khalifah fil ard, si pemimpin, yang kedua wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan di manusia kecuali hanya untuk beribadah pada Allah. Ini yang saya tekankan juga. Jadi bagaimana di tahun keempat kita bangun mimpi-mimpi. Saya ingat bagaimana Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun itu memimpin pasukan 12.000 mengalahkan 25.000 tentara Romawi yang saat itu terkenal dengan senjata paling modern. Ternyata ketika di usia 7 tahun kedua, yang mulai 8 tahun dan seterusnya ke sana, dia juga sudah diperlakukan, bahkan sudah dibangun lebih dulu mimpi-mimpinya, diajak oleh gurunya untuk melihat lebih jauh itu kerajaan Konstantinopel, dan itu kamu akan taklukkan itu, kamu akan menjadi orang yang meneruskan perjuangan nenek kakek moyang kamu, ayah kamu, dan kamu akan berhasil. Itu dibangun mimpi-mimpinya gitu. Jadi ini juga penting Bapak Ibu, sehingga tidak harus cita-cita ya. Mimpi itu kepemimpinan artinya diarahkan kemana itu juga mulai dibangun cita-cita besarnya lah, berpikir besarnya. Nah, ini kadang-kadang memang ini Bapak Ibu, tugas anak itu memang menguji kesabaran kita, dan tugas orang tua ya harus bersabar. Jadi anak itu memang tugasnya menguji kesabaran orang tua. Kalau anak dilarang, maka sekitar 250 sel otak mati per detiknya karena amarah gitu ya. Bayangkan ya, badan kita besar gitu, anak itu masih kecil, dengan suara nada kita tinggi, kita bentak, kita marahin. Saya kira sekolah-sekolah sekarang juga nggak menerapkan itu ya. Anak dimarah, dijewer, saya kira juga sudah enggak. Jadi dikawal kemudian dibelokkan lah. Ya bayangkan misalnya dia mecahin piring ya, kita marahin, emang piringnya bisa kemudian balik lagi gitu kan? Enggak juga. Ya udah, paling kita tarik nafas. Saya juga masih belajar Bapak Ibu, kadang-kadang juga masih kelepasan lah ya. Di hal yang sangat membahayakan, kadang-kadang juga masih ya harus banyak istighfar lah gitu kira-kira. Tapi sebisa mungkin kita tidak sampai emosi dan memarahi anak-anak. Nah, ini juga gambarannya Bapak Ibu, supaya agak ini aja saya coba ambil dari salah satu teori neuroscience ya, biar kelihatan. Kita coba visualisasikan bagian otak yang jantung itu yang mampu mengalirkan darah, itu ada gumpalan di sekitar lobus frontal, membuat sulit mengenal bahasa non-verbal ya, ketika tadi anak-anak dimarah dan seterusnya. Nah, ini rekomendasi saya, slide terakhir, insyaallah. Amanahkan pada sekolah yang dapat menanamkan akidah secara bermakna. Jadi misalnya anak-anak diajari tahajud gitu ya, sholat duha gitu, itu juga diajak untuk berpikir nalar kritisnya gitu ya, bahwa apa sih makna dari sholat duha gitu misalnya, atau ketika mereka sholat berjamaah juga sedikit banyak diberikan bekal pemaknaan tentang bagaimana hakikat dari sholat berjamaah. Kemudian kalau tadi ya, ketika dia terus belajar sholat, kenapa sih anak-anak itu harus mulai belajar sholat gitu misalnya. Jadi tidak hanya rutinitas yang pokoknya ini program sekolah tercapai tanpa ada satu pemaknaan. Saya kira SD Muhammadiyah Mertosanan sangat open minded ya, dengan membuka satu ruang diskusi. Ini kan menunjukkan, mengindikasikan bahwa guru-gurunya ini open minded, siap belajar, kemudian juga senang dengan informasi baru. Karena gini, saya sampai hari ini juga masih terus belajar. Bagi saya akan mencoba menjadi seorang pembelajar ya, karena ilmu itu sangat dinamis. Kadang saya dengan teman-teman yang sedang kuliah, sedang ketiga juga saya suka minta ya belajar apa sih hal baru yang teman-teman temukan, diskusikan dan seterusnya. Ya, sekolah yang tidak pokoknya program saya the best, program saya paling bagus, yang lain dan ada masukan dari wali murid misalnya juga, Pak itu mah menurut Bapak, menurut kami itu begini, ya udah kita jalan aja gitu. Saya kira sekarang itu era kolaborasi. Jadi saya bilang di awal tadi, mendidik anak itu harus bersama-sama, tidak bisa sendirian. Orang tua juga maaf Bapak Ibu, tidak bisa menyerahkan full 100% pada sekolah. Jadi sekolah itu juga sangat terbatas ya, meskipun di usia anak-anak SD itu memang apalagi kelas bawah
peran guru itu luar biasa peran guru di sekolah. Jadi kalau dikasih nasihat, anak saya itu sempat ya bukan tidak mau, sholatnya bolong-bolong. Saya minta telepon gurunya, Miss, tolong dibuatkan vlog untuk Ray. Intinya pesan supaya sholat cara izin. Ternyata dari situ oleh sholat 5 waktu masuk subuhnya dia tertantang tuh. Nah, terus tidak ya, tapi ini era kolaborasi, saya kira ini tugas dan tanggung jawab kita bersama, dan insya Allah dengan kolaborasi semangat untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan generasi profet bisa menjadikan Rasulullah dan sahabat terbaik itu sebagai role model. Saya mengajarkan itu dan anak saya dua-duanya juga disekolahkan di sekolah Muhammadiyah. Saya kira itu sebagai pemantik dari saya. Terima kasih. Saya siap belajar juga dari Bapak Ibu yang lain untuk bekal saya sebagai orang tua. Saya kembalikan kepada Bu Rusmanti sebagai moderator. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak, tadi banyak sekali ilmu yang sudah kita dapat dari Bapak. Terus ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tergabung dalam Zoom ini. Saya bacakan langsung nih Bapak. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Febri. Bagaimana cara melatih kesabaran agar menjadi super sabar dalam menghadapi anak yang hiperaktif? Lalu seperti apa mengarahkan bakat anak dengan karakter yang mudah bosan pada satu hal? Kemudian pertanyaan selanjutnya, mau langsung dijawab atau? Iya, ini pertanyaan susah-susah ini. Jadi luar biasa nih pertanyaannya. Berat-berat, bagaimana melatih kesabaran agar menjadi super sabar dalam menghadapi anak yang hiperaktif ya. Lalu seperti apa mengarahkan bakat anak dengan karakter yang mudah bosan pada satu hal. Oke. Jawaban saya bukan satu hal yang pasti ya Bapak Ibu, karena manusia itu unik, manusia itu tidak sama dengan satu yang lain, tapi saya pernah punya pengalaman. Anak saya yang pertama itu ketika TK itu habis 5 sekolah. Pindah-pindah sekolah sampai 5 kali. Jadi dia juga bosen dan aktif tapi ya tidak sampai hiperaktif ya. Saya waktu itu melatihnya dengan bercerita, membuat dia tertarik gitu. Jadi sampai gila cerita lah anak saya itu. Saya bangun itu, saya melatih dia bisa fokus konsentrasi ketika saya cerita. Jadi gini, misalnya jalan-jalan dengan saya, sekedar lihat angsa aja, saya bilang, kakak lihat kak, angsa itu, kenapa angsa itu lehernya bisa panjang gitu ya? Tahu nggak kamu? Oke, dia terus memperhatikan itu, perhatikan fokus, diskusi terus hal lain gitu, dialihkan gitu. Misalnya ada ayam berantem, gitu. Saya lihat, dia lihat, kenapa ayam itu berantem? Dia punya masalah apa kira-kira? Saya juga agak aneh-aneh gitu. Saya suka aja kayak gitu. Jadi sebenarnya itu untuk mengalihkannya supaya fokus pada satu hal. Dan itu nanti akan terekam gitu, termasuk ya kalau guru itu gini ya, karena memang tadi yang saya bilang harus kompak ya dengan orang tua. Misalnya menghadapi satu anak tertentu, itu bisa dikomunikasikan Bapak Ibu kebiasaan di rumah itu yang dibangun seperti apa supaya anak nggak bingung. Karena kalau di sekolah diperlakukan berbeda, di rumah aturannya berbeda lagi, anak bingung. Ini yang benar yang mana? Mereka belum bisa menentukan mana yang baik, mana yang nggak baik untuk dia. Dia taunya ini sama mama nggak boleh, sama bu guru boleh. Misalnya begitu. Jadi komunikasi orang tua dengan guru itu sangat penting. Sangat penting. Sehingga ada kekompakan. Saya ketika waktu itu memindahkan anak saya di sekolah-sekolah yang baru juga saya ceritakan. Di terakhir itu jadi anak saya itu karakteristiknya nggak suka duduk nyenuk gitu, gambar itu nggak suka. Dia aktif, sukanya aktivitas di luar. Jadi kadang-kadang memang terus ada guru khusus ya yang mengajak dia jalan-jalan cari capung, cari belalang gitu. Saya ceritakan untuk melatih konsentrasi dia itu dengan cerita gitu. Misalnya suatu ketika dia dapat capung, ceritakan saja.
Nah, ketika di dalam kelas, kemudian diurai sedikit, kakak misalnya, atau Rey, kemarin kita dapat capung ya, keren nggak capungnya, warnanya apa aja? Nah, itu bisa konsentrasi itu, jadi memorinya terbangun lagi dari proses dia selama jalan-jalan begitu. Karena memang sampai hari ini apa ya, teori yang pasti untuk mendidik anak itu apa ya, saya belum begitu nemu karena memang sangat unik ya karakteristik anak itu, sangat unik, sangat bergantung dengan apa namanya, bagaimana kondisi anak itu gitu. Itu untuk tadi supaya fokus. Terus rangkaiannya tadi apa Bu? Menumbuhkan bakat apa-apa tadi, mana chatnya? Coba di saya ini. Kok hilang ya? Apa ya pertanyaan? Mana chatnya? Pertanyaannya. Niki, pertanyaan selanjutnya Bapak. Ya. Ini dari Amora Maheswari. Assalamualaikum, mau tanya bagaimana cara mendisiplinkan anak dengan cara yang menyenangkan. Apalagi sebagai guru ada lebih dari satu anak yang harus kita disiplinkan. Oke. Baik. Jadi pertama yang saya sampaikan tadi, ada aturan yang jelas dulu Bapak Ibu yang disepakati di dalam kelas. Di dalam kelas kalau misalnya satu guru pegang 20 atau 25 siswa itu memang berat. Idealnya 20 atau 25 itu 2 guru idealnya. Bahkan kalau ada anak yang hiperaktif itu harus ditangani secara tersendiri. Jadi memang maaf ya, bisa stres memang kalau kita saya nggak bisa membayangkan 25 siswa gitu ya. Kalau nggak salah untuk akreditasi SD itu kan maksimal satu rombel itu 25 ya kalau saya nggak keliru, atau 32 itu SMP kalau saya nggak keliru. Jadi idealnya ada 2 guru sesungguhnya. Nah, bagaimana mendisiplinkan anak-anak itu? Jadi gini Bapak Ibu, Bapak itu bisa juga mengangkat mentor. Jadi ketua kelas menurut saya itu nggak harus satu anak terus gitu. Jadi untuk melatih kepemimpinan juga misalnya diputar aja 1 minggu, dibelajarin demokrasi, mereka belajar. Pilihan juga nggak apa-apa, tapi dikenalkan tentang aturan kan. Jadi salah satu tugas ketua kelas itu mengingatkan temannya yang melanggar aturan. Jadi Bapak Ibu di sekolah juga punya asisten dan anak-anak itu akan merasa dihargai. Jadi ya nanti ribut sih sebenarnya. Oh ini udah saya ingatkan tapi nggak mau ya, kayak kisah Bu Mus di apa namanya Laskar Pelangi. Gitu. Udah Bu, saya mau berhenti jadi ketua kelas. Kelakuan anakku itu kayak setan semua, adanya kan kayak gitu kan. Tapi itu proses belajar, nggak apa-apa, biarkan. Jadi makna disiplinnya dalam arti maksud saya gini, bukan berarti anak yang tidak bisa disiplin itu dia akan menjadi anak nakal, belum tentu. Tapi dibangun dulu, dibangun aturan yang jelas, dibuat konsekuensi, misalnya kalau sudah melanggar beberapa kali, suruh duduk aja di pojokan gitu misalnya. Tapi kan yang mengingatkan, kamu kan sudah sepakat ya dengan Bu Guru, kalau kamu melanggar ini, konsekuensinya apa? Biar dia yang menyebutkan. Kadang-kadang itu maksudnya menyenangkannya di situ, anak itu rela gitu. Makna meskipun nggak semua anak mau diberikan hukuman ya. Jadi bagaimana memberikan konsekuensi hukuman yang menyenangkan, salah satunya kita hanya mengingatkan, tapi yang memutuskan anak itu. Sehingga anak itu tidak merasa dihukum gitu ya. Anak itu merasa, oh ya ini bagian dari tanggung jawab saya, maka harus saya lakukan gitu. Ya, berbeda gitu. Hei kamu, kan udah ibu ingetin berkali-kali, masih ngelanggar juga. Sini, ibu hukum. Udah, kamu duduk itu di bawah. Nah, misalnya, nadanya juga akan beda, menekan. Tapi kalau Rey, gimana kesepakatan kita? Nah, kamu langgar nggak kira-kira? Oh iya, konsekuensinya tahu nggak? Iya, siap. Iya bu. Nah, bisa kayak gitu tuh, dibangun. Jadi jangan dianggap anak kecil itu tidak bisa berpikir dewasa. Dalam teori ego, Sigmund Freud itu anak-anak juga punya ego orang dewasa. Bahkan orang dewasa, orang tua punya ego anak-anak gitu ya. Kadang ada orang tua yang manja-manja gitu. Ada anak-anak yang
ketika temannya berantem, dia menjadi penengah. Itu ego orang dewasa, ego orang tuanya sedang bermain gitu. Jadi jangan pernah menurut saya sih jangan pernah berpikir bahwa anak-anak itu selamanya akan menjadi pikiran atau ego orang dewasanya itu juga bisa muncul. Jadi tadi ada asisten menurut saya dan ada aturan yang jelas, kemudian cara menghukumnya, cara membangun konsekuensinya dengan cara mengingatkan aturan bahwa dia sadar itu bagian dari tanggung jawab dia. Dia nggak masih dihukum, jadi tetap menyenangkan saja gitu. Mungkin itu. Baik, ini selanjutnya ya Pak, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan dan menstabilkan mood bagi anak yang kemampuan belajarnya belum ada ketertarikan dan belum punya rasa kompetisi? Gitu. Terus itu dulu aja Pak, nanti Ya, yang itu dulu. Ya. Oke. Ya, memang tipe setiap anak itu berbeda-beda Bapak Ibu. Setiap anak itu pada prinsipnya senang belajar. Jadi kalau anak tidak senang belajar itu keluar dari fitrahnya. Fitrah anak itu senang belajar. Pada masa itu kenapa? Mungkin kita belum tahu bagaimana kesukaan atau daya tarik atau ketertarikan cara belajar anak itu. Ada yang misalnya anak itu belajarnya itu sambil jalan-jalan, jadi nggak kelihatan belajar. Ada yang suka belajarnya dengan bermain kartu misalnya. Jadi ini sedikit saja saya cerita. Itu kadang anak saya itu, kamu belajar dari mana? Nggak tahu, aku tahu-tahu bisa gitu. Dia bahasanya gitu. Kita salah satunya juga pakai fun thinker ya. Memang ada alat bantunya. Fun thinker itu untuk belajar berhitung, juga belajar membaca. Terus kita punya kartu tebak-tebakan. Ada kata ayah yang banyak lah. Kita beli itu agak banyak itu. Jadi ada kata yang misalnya kata ayah itu kita sumputkan, kita sembunyikan, coba dicari gitu ya. Dicari. Dan dulu cara kami mengajarkannya itu tidak A, Y, ayah, H, ayah enggak, tapi langsung. Ini ayah. Terus dalam bahasa Inggris juga ketika kita menyebut atau mengenalkan sesuatu itu dengan gambar. Misalnya apple ya gambar apel gitu. Gitu-gitulah. Jadi ada medianya gitu, ada medianya. Saya kira ini juga bagian dari hal mungkin memang kita harus bisa pelajari, termasuk tadi kalau di sekolah belum bisa atau cepat bosan, belum bisa menilai fokus, dan mungkin kita bisa komunikasi dengan ayah bundanya di rumah. Jadi tapi gini Bapak Ibu, memang tugas Bapak Ibu di sekolah itu luar biasa, luar biasa. Saya merasakan ibu saya guru SD, ayah saya guru SD, ibu saya hampir 10 tahun di kelas 1 SD. Saya dulu sempat bantu ibu saya untuk ngoreksi juga, sedang ketawa-ketawa sendiri ya, karena jawaban siswa itu greng-greng gitu. Saya baca ini soalnya apa sih, ternyata gitar adalah alat musik yang di titik-titik, ternyata jawabannya greng-greng gitu ya. Itu kita benarkan aja gitu. Maksud saya anak-anak itu punya pola pikir dan cara masing-masing. Nah, itu yang begitu itu perlu sekali dikomunikasikan dengan orang tuanya. Di rumah itu kebiasaannya seperti apa, hobi dan kesukaannya apa. Saya kira orang tua tahu itulah. Kalau ada orang tua yang mohon maaf tidak tahu anaknya karena kesibukan, ya sebenarnya harus diingatkan ya, harus diingatkan, kasihan kan itu investasi tadi yang saya bilang, itu titipan raja di raja, harganya tak ternilai, kemudian juga waktu dititipkannya kita juga tidak tahu lah gitu kira-kira. Jadi itu beberapa hal ya, yang pertama dengan media, yang kedua fitrahnya anak itu senang belajar. Kalau sampai anak itu tidak senang belajar, maka ada sesuatu yang harus kita cari kenapanya gitu. Dan itu tentu kasuistis ya, tidak bisa kita generalisir dan harus dilihat bagaimana di rumah, kemudian seperti apa di sekolah dan seterusnya. Saya insya Allah senang lah senang main, senang ini suatu saat dan saya juga bisa datang langsung ke SD Mertosanan di bagian dari saya juga tinggal di Banguntapan Selatan begitu kira-kira. Ya nanti bisa kita saling berbagi, mungkin suatu saat saya bisa ngobrol dengan anak tersebut dan lain-lain lah. Mohon maaf mungkin itu Bu Rus. Ini pertanyaan terakhir nih Pak.
Ini dari Pak Pras. Mohon izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan mental anak bisa percaya diri dengan kemampuannya? Dan bagaimana cara menumbuhkan karakter anak untuk yakin akan kemampuannya? Ya, itu yang saya impikan juga Pak Pras. Saya ingin apa ya? Memang ada faktor genetis juga ya. Dan yang jelas anak itu tidak disalahkan. Jangan pernah menyalahkan anak. Jangan pernah menyalahkan anak. Anak ketika salah, keliru, karena dia belum tahu. Jadi anak saya yang pertama, yang laki-laki itu luar biasa memang apa ya, penyesuaian adaptasinya. Dia yang pindah 5 sekolah itu ketika TK. Dia di hari pertama itu udah seperti teman akrab, dia udah langsung di depan, langsung pegang mainan, teman-temannya langsung dia cerita itu, kayak udah kenal lama gitu. Artinya kepercayaan dirinya sangat kuat gitu. Dan saya juga sedikit banyak ya gitu kira-kira dulu ketika akan jadi orang tua juga dengan istri sering diskusi, baca buku, tapi mungkin juga anak itu sering lihat ayahnya di panggung ya. Dalam arti ketika saya jadi pemateri, saya ke masjid, anak saya itu hampir 5 waktu ya, semua itu di usia kurang 4 tahun ya, udah bisa jalan ya, 2-3 tahun, 4 tahun itu semua ikut saya ke masjid gitu. Kadang saya sholat sambil gendong dia dan saya ajak ke masjid. Kenapa? Dengan dia kenal dengan banyak lingkungan, meskipun tadi saya bilang beda. Anak saya yang kedua itu pernah gitu ikut, pokoknya pengen ikut ayahnya, tapi ketika dia kalau dengan laki-laki pemalu banget, tapi kalau dengan perempuan cepat akrab. Jadi suatu saat saya diminta untuk jadi pembicara dengan teman-teman mahasiswa pergerakan. Saya sudah ajak, mereka udah nunggu. Pas mau masuk rame, dia nggak mau masuk, minta ngajak pulang gitu. Saya ajak pulang dulu, nggak saya marahin, saya minta mahasiswa nunggu gitu. Saya pulang lagi, padahal lumayan jauh gitu. Oke, jadi ini belum siap gitu dia ya, belum punya kepercayaan diri gitu. Saya pulang, saya tanya ke dia mau ikut sama bunda atau di rumah sama bunda gitu ya. Dia memutuskan di rumah sama bunda, ya udah saya berangkat lagi gitu. Jadi memang tadi yang saya bilang, tugas anak itu menguji kesabaran orang tua. Tugas dia itu memang menguji. Jadi sampai kapan kita bisa bersabar? Ya nggak ada batasnya. Kalau kita nggak sabar, berarti kita nggak sukses. Tugas anak itu menguji kesabaran orang tua, Bapak Ibu, yakin. Pokoknya, saya juga ngerasain nggak semua anak saya itu pinter-pinter nurut, bahkan banyak nggak nurutnya sebenarnya gitu. Dan di situ tantangannya. Jadi diapresiasi juga penting dalam arti dibuat bahwa dia itu the best lah. Ketika saya itu sempat gini Bapak Ibu, ini sekedar sharing. Saya sering gantian ya kencan sama anak saya ya. Saya suatu ketika berdua sama anak saya ke Jakarta. Berdua, yang laki-laki itu. Suatu ketika saya berdua dengan anak saya yang perempuan nomor 2 itu ke kafe gitu ya, nongkrong aja, ngobrol sambil jajan berdua sama anak saya. Yang ketiga juga begitu. Jadi dia merasa tidak diduakan Pak. Jadi disitulah dia merasa dipentingkan, merasa dianggap gitu ya. Anak-anak itu juga harus perlu dianggap sehingga kepercayaan dirinya akan tumbuh menurut saya itu. Dan insya Allah anak saya meskipun tadi saya bilang karakteristik setiap anak itu bisa berbeda, meskipun polanya tidak jauh berbeda, tapi yang nomor 2 itu menurut saya saya nggak tahu apakah itu bagian dari kepercayaan diri, tapi dia sangat pede sebenarnya di bidang-bidang tertentu, tapi memang dia kurang cepat bersosialisasi ketika di keramaian dan dengan lain jenis. Tapi kalau dengan perempuan dia cepat dekat gitu, tapi dengan laki-laki dia kurang bisa bersosialisasi. Anak saya yang kedua itu gitu. Jadi sekali lagi yang saya pahami mungkin juga tidak pas yang pemahaman saya ini, tapi itu tidak menyalahkan, kemudian dihargai buat anak-anak kita itu semuanya the best. You the best bagi ayah. Yang nomor 1 the best bagi saya. Nomor 2, meskipun kadang-kadang juga
ada bully ke ayahnya gitu ya. Ketika saya sedang dengan yang pertama yang paling kecil itu biasanya, oh ayah nggak sayang aku lagi, sayangnya sama kakak aja, maunya sama kakak gitu. Nah itu kan suka, ya kita orang tua itu suka dibully juga dengan anak kita gitu. Tapi ya semuanya sayang lah, sini dipeluk semua kadang kayak gitu. Ya tapi kadang-kadang itu nguji kita aja gitu, butuh perhatian aja gitu. Tapi memang itu Bapak Ibu yang terpenting juga menurut saya doa Bapak Ibu. Yakin doa. Yang sedang bicara saat ini, mohon maaf sedikit, sesuatu yang aib yang sudah ditutup sama Allah sebenarnya nggak boleh dibuka, dan apapun masa lalu kita, masa depan kita itu suci. Jadi teman-teman SMA saya itu mungkin nggak ada yang percaya kalau saya bisa kuliah S3, saya jadi dosen, itu mungkin nggak ada yang percaya gitu ya. Tapi teman-teman SD dan SMP saya percaya gitu, karena di SD saya sering juara umum, di SMP juga pernah juara umum, tapi di SMA saya pernah bahasa orang kenakalan remaja lah, sering bolos dan macam-macamnya. Tapi menurut saya sih doa orang tua saya yang bisa mungkin mengantarkan saya sampai sekarang ini gitu. Jadi menurut saya doa Bapak Ibu itu sangat penting. Jadi cara terbaik menyampaikan kebaikan itu dengan melakukan kebaikan itu sendiri Bapak Ibu. Saya juga sampai sejauh ini melihat ayah saya, ibu saya itu luar biasa bagi saya, keteladanannya. Saya pun berusaha untuk seperti itu di depan anak-anak saya. Maka sering saya ajak ya, ketika saya ada ngisi materi, mana yang bisa saya ajak gitu. Tujuannya apa? Saya ingat bagaimana Bung Karno bisa 22 tahun beken di panggung politik ya, dengan fakta sejarah kita simak gitu. Ternyata Bung Karno itu sering ya diajak ayahnya untuk diskusi masalah-masalah negara, masalah-masalah kebangsaan gitu. Sehingga dia juga kemudian sangat familiar dengan hal itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu ada tugas dan kira-kira bisa ngajak menurut saya. Jadi jangan anak itu suruh di rumah nonton HP, nonton TV, sudahlah. Kalau bisa nggak ada TV, menurut saya sih nggak usah ada TV gitu ya, karena saya nggak tahu tayangan apa yang kira-kira bermanfaat untuk anak-anak ya di televisi itu ya, karena banyak iklan, meskipun di HP itu apalagi online itu luar biasa. Kadang sudah kita setting hal-hal yang berbau pornografi nggak muncul, kadang-kadang di iklan itu juga masih mau muncul gitu, maka memang harus ada pendampingan yang luar biasa menurut saya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan gitu. Ini masih kok saya udah bilang gitu. Mau saya serahkan dulu ke Bu. Kamu lah. Alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak untuk masukan-masukannya, untuk ilmu-ilmu yang sudah panjenengan berikan kepada kami semua. Alhamdulillah sangat banyak yang sudah bisa kita dapat. Semoga kita semua juga bisa semakin lebih baik, karena juga saya ingat pesan Rasulullah dulu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Jadi memang kita juga harus tahu bahwa sekarang kondisinya memang anak-anak memang harus sudah mau nggak mau memang harus kenal dengan teknologi, tapi yang terpenting sebenarnya bukan dilarang, tapi mungkin diedukasi dan diajak komunikasi tentang bagaimana mereka harus bijak menggunakannya, seperti itu mungkin. Dan satu kata-kata dari Pak Hardi yang sangat saya garis bawahi, tidak perlu mengajari ikan untuk terbang dan tidak perlu mengajari burung untuk berenang. Itu menurut saya kata-katanya mungkin cukup simpel, tapi sebenarnya itu sangat berkesan, karena memang biar kita cukup fokus dengan apa yang potensi anak yang dia bisa, ketimbang kita mempermasalahkan untuk hal-hal yang mungkin dia memiliki hambatan di situ gitu. Begitu Bapak Ibu, mungkin alhamdulillah tadi acara inti parenting dari Pak Hardi sudah selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu acara lain-lain. Di acara lain-lain ini mungkin ada sedikit informasi dari sekolah, yaitu tentang info PPDB yang ada di SD Muhammadiyah Mertosanan. Untuk saat ini PPDB di SD Muhammadiyah Mertosanan masuk ke gelombang 2 sampai akhir Maret nanti, dan untuk gelombang 2 ini
Bapak Ibu bisa mendapatkan potongan uang pembangunan sebesar 250.000, free uang buku dan free pendaftaran gitu. Ini informasi tentang PPDB. Begitu di acara lain ini mungkin waktunya juga sudah cukup malam, Bapak Ibu juga harus istirahat. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum ditutup, saya secara pribadi dan atas nama SD Muhammadiyah Mertosanan, saya minta maaf apabila dalam membawakan acara saya banyak kurang, mungkin ada banyak perilaku atau mungkin kata-kata saya yang menyinggung atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya minta maaf. Mungkin kita akhiri acara pada malam hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ana, Bapak Ibu yang lain. Saya izin. Terima kasih banyak. Sami Pak. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu. Amin. Matur nuwun. Halo guys. Pak Pras mesti. Dengan saya di acara Bacelu. Acara lain-lain apa ini? Ya, monggo kalau mau di live Zoom, kalau mau istirahat sudah malam ini. Ini perpus mau tutup nggih. Besok pada ke sekolah dulu ya? Ikut masuk ya. Nggih. Monggo. Nggih. Besok misal pun mau ke sekolah dulu silahkan. Nggih. Atau mau bareng-bareng monggo, tapi jika sudah ada langsung ke Puskesmas nggih silakan. Yang penting tadi informasi dari UPT itu harus datang tepat waktu. Minimal kita 5 menit sebelum hari H, sebelum tanggal jam sudah ada di sana, karena nanti akan terus bergantian seperti itu. Setengah 9 berarti. Oke, berarti kita nanti datangnya 8:30 kurang 5 menit sudah ada di sana. Seperti itu. Oh, nggih. Jadi mungkin nanti yang jauh bisa langsung mendekat, yang juga nanti masih bisa langsung ke sana atau mau langsung ke sekolah juga nggak apa-apa gitu ya. Nggih, Pak. Gitu. Nggih, Pak. Gitu. Terima kasih. Monggo yang mau istirahat dan terima kasih juga tadi udah rapatnya sudah lancar karena bagi hal ya mungkin sudah dikondisikan. Terima kasih nggih, nuwun. Dan teman-teman semua alhamdulillah berjalan dengan lancar hari ini. Nggih, terima kasih. Nggih. Ya, saya tutup nggih. Seli. Nggih, Bu Rapi. Matur nuwun Bu Rapi. Besok makan yang di besok. Weh, Pak Dita. Gaske lur. Vaksin besok terus makan yang dia. Sate Mbak Bella. Cocok. Saurunge vaksin to ben tensine stabil. Pak Bagus monitor Pak Bagus. Assalamualaikum. Berprestasi, berbudaya dan bermuamalah.
monggo Bu. Indonesia.